Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman PPG ya. Teman-teman PPG yang sekarang di angkatan yang ketiga dan keempat nanti tentunya ya. Selamat datang di forum diskusi di channel saya di Versa Eduka ya. Kali ini saya akan membahas tentang LMS di sini ya. Nah, untuk angkatan ketiga saya rasa untuk pendalaman materi sedang berjalan ya. Mungkin sekarang sudah dalam menjalani untuk materi ajar di sini ya. Nah, tapi di sini saya akan bahas untuk pembelajaran pengembangan perangkat pembelajaran di sini ya. Oke. Setelah masuk LMS tentunya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Ada beranda, ada diklatku. Nah, di diklatku ini tinggal kita klik saja. Maka di sini nanti akan ada analisis materi ajar bidang studi. Nah, perencanaan pembelajaran, praktik pembelajaran. Ini ya, ada 3 poin ini. Kita klik saja yang di sini ya. Nah, di sini akan kelihatan semua, maka nanti ada pendahuluan, pendalaman materi yang mungkin sekarang sedang dijalani ya. Kemudian perancangan pembelajaran untuk persiapan untuk angkatan yang ketiga, saya akan bahas di sini. Kira-kira isinya apa saja. Nah, untuk perancangan pembelajaran, teman-teman semua nanti akan ada di sini kalau saya bilang yang paling berat itu di sini, karena kita hanya dikasih waktu 2 hari dalam membuat satu permasalahan untuk dijadikan perangkat pembelajaran, satu kasus ya. Sedangkan di sini yang diminta adalah 3 kasus yang pada nantinya adalah kita gunakan untuk praktek PPL di sini ya. Nah, ketika kita masuk untuk yang pertama kali di rancangan pembelajaran, maka teman-teman nanti tentunya akan disuruh mengidentifikasi masalah di sini ya. Nah, di sini tentunya akan ada tatap maya dulu, kemudian data observasi, kemudian merumuskan alternatif solusi, rencana aksi, kemudian unggah hasil identifikasi. Nah, di sini nanti teman-teman tentunya akan mengerjakan LK 2.0 dan 2.1, gitu ya. Nah, nanti untuk LK-nya nanti akan saya berikan gambarannya seperti apa. Nah, di sini untuk data observasi, di sini teman-teman sebenarnya hanya untuk berdiskusi untuk LMS ini. Tapi nanti pada akhirnya teman-teman juga akan diminta untuk mengupload ya. Nah, ini kalau sudah seperti ini berarti teman-teman harus mengupload LK di sini ya. Hasil identifikasi masalah dan rencana aksinya. Nah, untuk yang nomor 3 ini, yang rencana perangkat pembelajaran, saya akan kasih gambaran tentang LK-nya. Di sini saya akan memperkenalkan LK 2.1, maaf ya tadi 2.0 saya bilang ya. Yang ada di sini adalah LK 2.1 dan 2.2 di sini. Jadi yang LK 2.1 adalah format identifikasi masalah. Ini sebelum kita merancang perangkat pembelajaran, tentunya kita nanti akan disuruh oleh dosen pendamping dan guru pendamping untuk mengidentifikasi suatu masalah. Nah, di sini nanti teman-teman hendaknya dan baiknya dipikirkan baik-baik. Yang diidentifikasi masalah adalah yang nantinya akan dibuat perangkat pembelajaran, kemudian nanti diaplikasikan dalam pembelajaran sebenarnya. Jadi disesuaikan dengan pas teman-teman semua di sini ngajar waktu itu ya. Jadi nanti kalau masuknya di semester kedua ya, berarti nanti teman-teman harus memilih materi yang diidentifikasi adalah di semester kedua, gitu ya. Kalau semester 1 berarti nanti kira-kira kalau saya praktek PPL-nya sekitar bulan 11 atau November, berarti saya akan mengambil materi apa ya. Jadi nanti jangan sampai silang juga, itu kesalahan terbesar ya. Jadi kalau yang SMP silahkan cari dan galilah data-data observasi, identifikasi masalah berkaitan dengan materi yang nantinya akan dibuat satu perangkat pembelajaran. Nah, ini saya karena mengambilnya di jurusan IPA untuk SMA, maka yang saya buat di sini adalah identifikasi masalah yang tentunya akan mengerucut pada permasalahan-permasalahan yang nantinya akan saya buat perangkat pembelajarannya. Nah, di sini dulu yang pertama adalah data observasi, identifikasi masalah, rumusan masalah, rencana aksi, solusi, dan keterangan, gitu ya. Nah, ini yang dulu untuk data observasinya kita seolah-olah mengobservasi kelas yang akan kita gunakan sebagai media, bukan media, sebagai
praktek pembelajaran kita nanti. Jadi kasus-kasus sebelumnya yang kita ketemukan itu apa. Jadi nanti kita kerucutkan, kemudian kita aplikasikan pada kelas yang akan kita jadikan sampel, gitu ya. Nah, untuk data observasi, ini kalau saya dulu awal-awal karena saya belum paham, saya ambilnya adalah observasi yang isinya berbentuk permasalahan umum di sini, ya. Ini observasinya peserta didik terlihat kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran dan sering mengantuk ketika pembelajaran sedang berlangsung, peserta didik kurang bersemangat dan belajar. Nah, identifikasi masalahnya yang nanti apakah bersumber dari guru sendiri, apakah juga dari siswa, nanti tinggal disesuaikan saja, ya. Jadi boleh dari dua sisi, apakah dari guru yang memang cara mengajarnya, ataukah dari siswa yang mungkin punya latar belakang atau permasalahan yang tidak kita ketahui ya sebelumnya, ya. Kemudian rumuskan masalahnya, apakah dengan bantuan media pembelajaran. Nah, ini nanti mengerucut pada solusinya ya, medianya nanti. Kemudian rencana aksinya. Nah, rencana aksinya nanti menerapkan apa, metode boleh dan lainnya. Keterangannya nanti kalau saya diisi kelas yang waktu itu diobservasi, gitu ya. Tapi yang sebenarnya di sini yang terpenting adalah teman-teman harus sudah mengerucut pada materi. Karena nanti yang kita buat RPP, yang kita buat LKPD dan sebagainya adalah nanti materi yang kita observasi, gitu ya. Kalau di sini saya ambil yang materi sistem persamaan dengan 3 variabel untuk SMA kelas 10 di semester awal atau semester 1. Nah, ini saya kasihkan contoh. Peserta didik sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan materi matematika, khususnya materi SPLTV untuk kelas 10 tahun 2020, gitu ya. Nah, ini berarti tahun kemarin, sedangkan saya akan melaksanakannya tahun ini ya. Berarti nanti yang diobservasi seolah-olah kita sudah mengobservasi tahun sebelumnya yang akan kita gunakan untuk tahun ini, ya. Jadi peserta didik kurang teliti dalam menyelesaikan masalah. Kemudian apakah dengan memberikan ruang diskusi, kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan masalah? Apakah dengan memberikan ruang diskusi, yang tingkat kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan masalah? Nah, ini saya rasa buat ya. Sini kalimatnya kurang ini ya. Apakah dengan memberikan ruang diskusi dapat menyelesaikan ya permasalahan yang dihadapi peserta didik. Kemudian di sini untuk rencana aksinya menerapkan metode pembelajaran problem based learning ya. Nah, kemudian observasinya untuk kelas 10. Nah, ini karena ada 3 kasus, silahkan teman-teman semua memunculkan 3 kasus yang pada akhirnya nanti dibuat perangkat pembelajaran. Satu kasus yang namanya perangkat itu kan lengkap, ada silabus, RPP, LKPD, kemudian evaluasi. Itu yang terpenting ya. Jadi dalam waktu 2 hari satu kasus selesai, 2 hari berikutnya satu kasus lagi selesai. Intinya teman-teman nanti mengobservasi, kemudian mengidentifikasi masalah sampai mendapatkan 3 kasus yang pada akhirnya nanti dibuat suatu perangkat pembelajaran. Kalau saran saya sih silakan buat yang 1 bab saja ya, jadi berlanjut. Lain bab boleh sebenarnya, tapi nanti berarti kelasnya juga berbeda, gitu ya. Nah, ini adalah LK, gambaran LK untuk 2.1 yang nantinya akan kita buat landasan untuk membuat perangkat pembelajaran. Kemudian yang akan ada di LMS pengembangan perangkat pembelajaran adalah LK 2.2. Nah, ini observasi pelaksanaan peer teaching. Jadi ini praktek mengajar, tapi yang diajar adalah teman kita sendiri. Ini belum terjun ya, belum terjun. Maka nanti setelah setelah teman-teman membuat atau mengidentifikasi, mengobservasi kelas yang nantinya akan dibuat perangkat pembelajaran, kemudian setelah selesai tentunya nanti teman-teman akan menguji cobakan perangkat tersebut kepada teman-teman mahasiswa yang lain ya. Nah, ini biasanya kalau untuk LKT 2.2 kita menilai salah satu teman sendiri, begitu ya. Jadi bukan untuk diri kita sendiri, kita menilai teman yang seangkatan dengan kita, intinya begitu ya. Jadi ini gambaran untuk di LMS yang identifikasi masalah dan rencana aksi. Nah, ini penyusunan dokumen rencana pembelajaran, ini juga nanti ada pertemuan tatap maya yang pertama ya.
kemudian langsung diunggah setelah 2 hari, kemudian hari berikutnya juga nanti kasus kedua dipersiapkan, hari ketiga juga kasus ketiga dipersiapkan, ya. Jadi nanti 2 hari 1 kasus diselesaikan. Ini yang paling berat memang di sini. Kita juga harus sampai lembur-lembur. Kemudian setelah ini selesai nanti akan ada peer teaching. Nah, peer teaching ini kita ngajar dari ketiga kasus itu, kita tinggal pilih salah satu untuk mengajar ya, untuk uji coba perangkat kita. Kemudian nanti setelah pelaksanaan peer teaching selesai, nanti unggah pelaksanaan peer teaching ini videonya, biasanya kita edit sampai 15 menit. Nah, ini untuk perangkat pembelajaran selesai ya. Selebihnya nanti kita akan masuk ke uji kompre. Kalau uji komprehensif nanti kita bahas untuk video berikutnya ya. Untuk perancangan pembelajaran untuk langkah awalnya adalah seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.